Ya ini lihat ya. Ini orisinil di bab haji, babul haji wan nuzur anil mayyit war rajul yahuju anil mar'ah. Kalau di Jawa disebut haji aman apa badal? Kalau di Jogja orang sepuh enggak bisa haji, badal ya. Jadi sebetulnya haji badal itu tidak harus mati. Haji badal itu dua. Satu memang sudah meninggal. Dua karena sudah enggak mampu. Ya bahasa Arabnya itu makdub. Kalau dalam kitab-kitab itu makdub. Saya baca ini yang dari Bukhari ini. Haddatsana Musa bin Ismail, haddatsana Abu Awan an Nabi Bishr an Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas. Disemak lo ya, di sini enggak ada rektor, enggak ada Pak Arso, ini nama-nama sahabat ini kon. Karena kamu cara, kok enggak ada pakai UI ngawur. Ini kita Bukhari, bukan kitab panduan kemahasiswaan, bukan. Kalau panduan kemahasiswaan gambar rektor tok. Muncul terus nih. Anam ro'atan min Juhainah ja'at ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, ada perempuan matur. Artinya gini Pak Arso, sebetulnya moderasi Islam dulu itu Nabi itu meskipun sangat menjauhi fitnatin nisa, ya normal ada perempuan juga berani matur Nabi langsung. Karena ya itu ya umatnya, Pak. Itu juga umatnya. Ja'at ilan Nabi. Faqalat inna ummi nadharat anta hujja falam tahujja hatta matat. Afa ahujju anha. Ibu saya itu sudah unan, cara Jogja unan ya. Unan kalau orang Jogja. Janji unan ya. Ibu saya itu sudah punya unan-unan, punya keinginan sangat untuk haji. Tapi belum haji, beliau sudah meninggal. Afa ahujju anha, apa saya hajikan? Ya badal kalau atau amanah kalau daerah sini. Qala na'am. Hujji anha. Kamu silahkan menghajikan ibu kamu. Ara'aiti law kana ala ummiki dainun akunti qadiyatahu. Anggap saja ibu kamu kayak punya utang. Kamu sahur kan cukup. Nah sekarang dia sudah punya unan-unan haji, ya kamu saja yang nyaur. Semenjak itu ditemukan haji apa? Badal. Ini yang masih di Bukhari loh ya. Haddatsana Abu Asim an Ibnu Jurayj an Ibnu Syihab an Sulaiman bin Yasar an Ibnu Abbas anil Fadl bin Abbas qol inna mra'atan haun. Ha itu tahwilus sanad. Haddatsana Musa bin Ismail haddatsana Abdul Aziz bin Abi Salamah haddatsana Ibnu Syihab an Sulaiman bin Yasar Ibnu Abbas qol ja'at taqa sapa imra'atun wong wedok min Khusam saking daerah Khusam. Ama hajjatil wada. Qalat ya Rasulullah inna faridata wa ala ibadi fil haji adrokat abi syekhon kabiron. Ya ini yang dengerin ya. Yang matur Nabi itu perempuan. Ya. Yang diceritakan tidak mampu haji itu bapaknya. Bapaknya berarti apa? Lelaki. Bapak saya ini sudah tua. Tidak mati loh. Ini salah lagi tidak mati. Tadi kan kasusnya mati. Sekarang kasusnya tidak mati. Cuma lumpuh sudah. Bapak saya itu sudah syekhon kabiron. Sudah sepuh sekali. Maksudnya sepuh di pensiun maksudnya ini itu ya. Kalau yang punya pensiun awet tuh setruk. Sudah sepuh gak punya apa? Pensiun. Udah gitu tidak punya perusahaan wah. Adrokat abi syekhon kabiron la yastati wa yastawi ala rakhilah. Kalau naik kendaraan sudah tidak mampu. Fal yakdi anhu an akhujja anhu, apa cukup saya menghajikan? Qala na'am. Nah, tadi saya ulang lagi, yang matur perempuan, yang lumpuh lelaki yaitu bapaknya. Makanya Imam Bukhari bikin judul Babu Hajjil Mar'ati Anir Rajul. Sebab itu enggak perlu perempuan sama perempuan, lelaki sama lelaki. Paham yang saya maksud? Jadi yang lumpuh lelaki ya boleh badalnya itu perempuan, yang lumpuh perempuan badalnya boleh lelaki. Ya itu yang orisinil di kitab hadis sahih Bukhari. Sekarang di fikih, kitab Muhadzab nih. Fikih yang terkenal di kitab Syafi'i itu namanya kitab apa? Muhadzab. Loh ini masih ingat kalau kitab Muhadzab itu yang akhirnya melahirkan Takrib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab itu semuanya nginduk kitab apa? Jadi kalian semua sudah kondang ngaji apa? Muhadzab. Jadi nanti kalau ketemu kiai-kiai ngaji Takrib, oh saya sudah Muhadzab itu. Bisa jumawa nanti. Ya kalau ada kiai kok masih ngorek Takrib, saya sudah apa? Muhadzab. Betul semua kitab kayak Takrib itu semuanya keluaran Muhadzab, nginduk ke kitab Muhadzab. Bahkan Imam Nawawi sekali itu bisa alim gitu tuh barokahnya kitab Muhadzab. Makanya beliau nyari Muhadzab namanya kitab Al-Majmu'. Majmu' itu sarahnya apa? Muhadzab. Kalau di UI mau ada yang baca Majmu', monggo loh, baca masjid Jami' Majmu'. Wah macam lah sarah Muhadzab. Yang bingung saya itu macamnya piye. Nah, faslun. Lah ini hebatnya Pak Arso sebagai mukaddimah. Mustati itu maknanya kan orang yang mampu. Mampu itu bisa dirinya sendiri atau melibatkan orang lain. Ketika Anda stroke dan punya uang, itu menurut Islam tetap mampu. Karena apa?
Anda tidak mampu secara fisik, tapi harta kamu mampu. Maka tetap kategorinya mustati. Dia orang yang mampu. Makanya terus kata fikih Syafi'i, mampu itu ada dua. Dia mampu dirinya sendiri melakukan, atau hartanya yang mampu. Jadi misalnya orang stroke, dia kan tidak mampu haji secara fisik, tapi uangnya mampu. Itu juga termasuk mampu. Artinya apa? Wajib melakukan badal. Paham ya? Nah makanya ini wal mustati'u biwirihi isnani. Ahaduma man lam yakdiru alal haji binafsi li zamanatin au kibarin. Walahu malun yadfa'u ila man yakhujju anhu fayajibu ali fardul haji. Li'annahu yakdiru ala adail haji biwirihi kama yakdiru ala adaihi binafsi fayalzamuhu fardul haji. Jadi dia secara fisik tidak mampu tapi keuangannya mampu. Maka wajib nyewa orang supaya menghajikan dia. Nah. Kedua wasani man lam yakdiru ala haji binafsi wali salahu malun. Yang kedua agak masalah. Dia ya tidak punya uang, kemampuannya ya tidak. Tapi punya anak yang toat yang menawani dia dibadali. Jadi dia uangnya enggak cukup, fisiknya juga enggak cukup. Tapi wali salahu malun walakin lahu waladun yuti'uhu idza amarahu bil haji fayungdharu fi fa in kana al walad muttati'an bizat warrahilah wajaba al hajju wa yalzamuhu ayyamural walad bi adaihi anhu li annahu qadirun ala adail haji bi waladi. Jadi misalnya bapaknya Pak Fatul Wahid kok belum kaji, punya anak rektor. Wah, rektor kan sudah anggap wong sugih. Itu wajib ngongkon. Kajekno aku. Ini kasusnya. Jadi dia agak mampu secara fisik, keuangannya juga agak mampu. Tapi punya anak yang secara fisik dan keuangan mampu. Maka orang tua ini wajib menyuruh anaknya menghajikan dia. Clear ya? Dan itu alhamdulillah Barso di Jawa itu luar biasa. Antusias masyarakat. Saya sudah lupa diceritani Mbah Mun. Setiap musim haji itu minimal yang titip itu 30-40. Bapak juga sama, semua kiai-kiai ya. Semuanya kan bawa titipan kaji amanah. Kalau di sini asmanya kaji amanah. KBH juga sama ya, banyak ya. Di mana-mana banyak dititipi apa haji apa. Dan rata-rata yang nitip itu bukan yang haji. Bapaknya lumpuh, nyuwun sewu miskin orang kampung yang nitip anaknya yang sudah sukses di kota atau jadi rata-rata ya Pak Sata ya. Anak itu harus bayari. Nah itu alhamdulillahnya gini, fikih ini sudah jadi perilaku sosial. Maksud saya itu sudah jadi takbir roh, tapi sudah. Iya, saya tuh masih ingat kalau ada orang meninggal kaya Pak Arsoyo, meninggal kaya, mesti bapak saya Mbah Mun itu mesti cerita. Iku cung yo ojo lali jatai bapakmu haji. Mesti kalimatnya ojo lali jatai bapakmu haji. Itu kalau yang punya warisan diambil dari warisan, kalau enggak biasanya anaknya patungan Pak Arsoyo. Makanya kaji amanah itu di Indonesia larisnya minta ampun karena kesadarannya sudah masif. Sampai masif ya maksudnya apa? Maksudnya yang bahkan kadang periode mbah aja masih dikajekno putune sekarang. Karena putune soleh ya lagi. Pas kedonyan ra soleh, pas sugih soleh. Itu seling babahe. Soleh udah terlambat tapi alhamdulillah tetap masih ingat ya. Masih menang. Karena kalau soleh awal terus rapati mergawe ras itu sugih, dadi barokah soleh terlambat ini kan tahu kedonyan apa? Kedonyan terus. Nah, dari fikih ini kelihatan apa sih bedanya fikih dengan hadis. Tadi Bukharinya begitu, ya. Terus jadi produk fikih. Jadi fikih itu sebetulnya kalau tidak dari pemikiran seseorang, itu mau cara Jawa itu mau copy paste sama hadisnya itu. Paham maksud itu? Jadi tekanan saya supaya kamu itu juga ngerti fikih karena sebenarnya fikih itu ya produk pemahaman hadis. Ini saya baca fikih asli karangannya Imam Syafi'i. Ini Pak Sadali pasti gak punya, karena ini asli karangan. Hanya ziarah Imam Syafi'i di makomnya. Kalau belajar kitabnya kayak agak males. Kalau saya itu kebalikan. Ini asli karangan Imam Syafi'i. Kitab namanya, denger ya. Jangan denger tok dibaca coba. Apa? Jangan apa? Kamu gak boleh kok coba Sadali kualat. Kalau saya kan seniornya jadi sah. Kenapa? Sah. Imam Syafi'i itu cerita di bab haji. Beliau ceritanya pakai lugat. Ini namanya kitab Saya ulang lagi kitab apa? Terus dikarang oleh Imam Syafi'i. Rawinya namanya Al-Muzani. Siapa namanya? Al-Muzani. Dan Imam Syafi'i itu punya murid yang terkenal itu Imam Buaiti, Imam Muzani, Imam Robi. Siapa? Buaiti, Muzani, Robi. Kata Imam Syafi'i gini Pak Arso. Ini masih tentang bab haji.
Wal istita'atu wajhani ahaduma yakuna mustati'an bi badani wajidan min malih ma yabluhu al hajja bi zatin wa rakhilatin. Istita'ah pertama adalah orang berkemampuan hartanya cukup, sarana prasarana apa? Cukup. Li'annahu qila ya Rasulullah seterusnya. Terus kedua wa ayyakuna ma'duban fi badani, dia sakit la yakdiru ayas buta alar markabin fi khalin. Tapi wa huwa qadirun alaman yuti'uhu idza amarhu ayakhujja anu bi taati. Saterusnya atau dia mampu, fisiknya itu enggak mampu tapi keuangannya mampu. Atau keuangannya enggak mampu tapi otoritasnya mampu. Misalnya saya ya. Tapi saya sudah haji. Misalnya saya ini kata orang banyak kan kiai. Biasanya kiai itu kan punya mukhibin yang fanatik. Andai kan saya enggak mampu haji, masa nyuruh Pak Fatul Wahid enggak mau, kan mesti nurut gitu. Kayak mursyid thariqah misalnya sakit, stroke. Nyari orang kaya yang mau menghajikan kan banyak, pasti sami'na wa ata'na itu. Jadi itu juga menjadikan berstatus ya karena ada orang yang pasti nurut. Lah hebatnya Imam Syafi'i, makanya beliau dikatakan ahlul lughah. Hebatnya Imam Syafi'i ngendikan gini. Ya tadi kan kata kuncinya apa? Haji wajib bagi mustati. Orang yang mampu apa? Haji itu wajib bagi mustati. Ini unik banget kata Imam Syafi'i unik. Wa ma'rufun min lisanil arabi ayyakula rajulu ana mustati'un li an abniyadari au akhi tasawbi yakni bil ijarah au biman yuti'uni. Misalnya gini, ada orang lumpuh tapi kaya raya. Ya saya ulang lagi, ada orang lumpuh tapi terus ditanya sama orang, kamu bisa bikin rumah tingkat 3? Mesti jawabnya bisa. Padahal dia sendiri sudah tidak bisa nyekel cetok, nyekel pacul, nyekel cangkul. Tapi keuangannya cukup. Itu secara bahasa juga bilang anak mustati. Saya mampu. Jadi ada orang lumpuh ditanya, kamu mampu bikin rumah tingkat 3? Dia mesti jawab mampu kalau keuangannya mampu. Artinya apa? Maka terus beliau ini Pak wa ma'rufun min lisanil arab. Jadi secara kebahasaan ketika orang bilang ana mustati'un li an abniyadari, sebenarnya orangnya ada harus mampu secara fisik, tapi keuangannya cukup. Nah, cukupnya bisa nyewa, yakni bil ijarah, nyewa orang lain, atau nyuruh orang yang loyal. Biman yuti'uni itu kayak bahasa, ya cara bahasa sekarang itu yang loyal. Misalnya saya nyun sewu kalau di Jawa itu yang loyal banget biasanya mursyid thariqah ya kalau di Jawa. Mursyid thariqah ra duwe duit. Nah, tapi nek mau kon gawe gedung go jamaah kan nenteng. Nyuruh donatur kan. Orang-orang yang punya pengaruh besar kan kadang enggak punya uang tapi nyuruh donatur satu bikinkan gedung itu kan bisa. Ya apalagi dia mau dikon genti apa? Haji. Apalagi di sana mukimin, sewa haji itu mulai yang harga berapa saja ada.